Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Falah, Kota Sigli, Aceh Pidi. Kita melanjutkan pembahasan kita membaca syarahan kitab Arba'in Imam An-Nawawi, yaitu syarahan Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam. Hadis yang ke-36 masih belum berakhir. Hadis ini kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah wa man batta'a bi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melepaskan daripada seorang mukmin kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya daripada kesusahan akhirat, hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sulit, maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, belajar sesama mereka di antara mereka, maka pasti akan diturunkan ke atasnya ketenangan. Akan dianugerahkan kepada mereka rahmat, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, dan Allah akan menyebut mereka pada yang di sisinya. Barang siapa yang amalannya tidak sempurna, man bata'a bi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya itu tidak sempurna, maka nasabnya tidak akan bisa untuk menyempurnakannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah hadis yang panjang yang sudah berulang kali kita baca. Mudah-mudahan hadis ini teringat baik kepada kita semua. Maka hari ini kita menjelaskan pembahasan akhir hadis ini, ya, bagian akhir sekali, yaitu wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Hadis ini yang terakhir ini adalah bagian tentang menjelaskan kata Nabi tentang orang-orang yang duduk di masjid yang mereka itu membaca Al-Quran, kemudian saling belajar Al-Quran sesama mereka. Nah, ini adalah fadilah bagi orang-orang yang duduk di masjid membaca Al-Quran atau mereka sama-sama belajar sesama mereka. Maka apa yang akan diberikan oleh Allah bagi orang ini? Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Kemudian akan diguyurkan, dilimpahkan oleh Allah kepada mereka rahmat. Nomor 2. Yang nomor 3, mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Dan yang keempat adalah Allah akan menyebut nama mereka itu pada orang yang di sisinya. Ya. Allah akan menyebut mereka pada orang yang ada 4 keutamaan diberikan oleh Allah pada orang yang di masjid, dia itu setelah sholat atau kapanpun duduk membaca Al-Quran sendiri atau bersama-sama, kemudian mereka belajar sesama mereka Al-Quran. Nah, di sini kita lihat inilah sebenarnya pekerjaan utama seseorang itu di masjid setelah sholat. Ini pekerjaan utamanya. Maka sering kita katakan bahwa sholat dan berzikir atau membaca Al-Quran itulah bagian inti daripada masjid. Nah, ini fadilah yang sangat besar diberikan kepada orang yang melakukan yang demikian itu. Ya. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ibnu Rajab mengatakan bahwa wa inna hamluha ala ma huwa ammu min dzalika dakhala fil ijtima' fil masajid ala dirasatil Qur'an mutlaqan wa qad kana an-nabi ahyanan ya'muru man yaqra'ul Qur'an liyastami' qira'ata kama amara Ibnu Mas'ud an yaqra' alaihi wa qala inni uhibbu an asma' min ghairi. Nah, Nabi juga sering meminta kepada para sahabat untuk membacakan Al-Quran di masjid dan Nabi mendengarkan. Jadi kalau ada yang satu orang membaca Al-Quran di masjid lalu yang lain mendengarkan, itu juga bagian daripada berzikir mengingat Allah sebagaimana yang disebut dalam hadis ini. Nabi pernah meminta seperti misalkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran dan Nabi mendengarkan, dan itu terjadi di masjid. Kata Nabi, inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Aku suka untuk mendengarkan Al-Quran dari selainku. Jadi enggak melulu Nabi yang membaca Al-Quran. Bukan berarti ketika ada orang yang lebih pintar dari kita baca Al-Quran, maka kita enggak boleh membaca. Tidak masalah. Silakan baca. Kalau kita memang tidak benar bacaan kita, dibenarkan. Itu berarti saling belajar. Ya, makanya ada istilah orang Aceh tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran itu daripada hadis ini. Ya tadarasuna fima bainahum, mereka saling belajar Al-Quran sesama mereka. Ya, jadi tadarus Al-Quran itu saling belajar Al-Quran, bukan cuma baca Al-Quran. Tidak ada yang membenarkan, ada yang membenarkan. Makanya pada bulan puasa sering baca Al-Quran bersama. Artinya apa? Saling belajar Al-Quran bersama di masjid atau di menasah. Itu maksudnya tadarus. Tadarus itu mesti ada saling. Artinya saling belajar, sama-sama belajar dan memperbaiki. Nabi sendiri sering mendengarkan Al-Quran daripada para sahabat. Wa kana Umar ya'muru man yaqra' alaihi wa ala ashabihi wa hum yasma'un. Fataratan ya'muru Aba Musa wa taratan ya'muru Uqbah bin Amir. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyuruh orang membaca Al-Quran dan nanti sahabat-sahabat yang lain mendengarkan. Jadi di dalam masjid ada orang yang baca Al-Quran, satu orang, kemudian yang lain mendengarkan. Itu sudah jadi kebiasaan para sahabat sejak Nabi SAW.
Atau ya baca sendiri juga okey. Ya iya juga, sama juga. Nah, jadi belajar baca sendiri-sendiri di masjid ini akan mendapatkan keempat hal ini. Pertama adalah ya, akan ada ketenangan dalam dirinya, Allah berikan ketenangan ya. Kemudian akan diberikan rahmat padanya, kemudian dikelilingi oleh malaikat dan akan disebutkan namanya oleh Allah pada orang yang di sisinya, itu malaikat-malaikat yang ada di langit insyaallah taala. Nah. Kemudian wasuila Ibnu Abbas ayul amalil afdal qala dzikrullah wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yata'atawna fihi kitaballahi fima bainahum wa yatadarasunahu illa adhallathumul malaikah bi ajnihatiha wa kanu adyafallahi ma damu ala dzalika hatta yafidu fi haditsin ghairi. Ibnu Abbas pernah ditanyakan apakah amalan yang paling afdal, beliau berkata adalah mengingat Allah, zikrullah. Maka barang siapa yang, kata beliau ya, yang mereka itu duduk bersama di rumah Allah, mereka saling membaca Al-Quran dan juga saling untuk belajar sesama mereka, maka pasti malaikat menaungi mereka dengan sayapnya, dengan sayap-sayap mereka, dan mereka akan menjadi tamu-tamu Allah di tempat itu sampai mereka bicara hadis yang lain atau bicara pembicaraan lain. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, selama kita masih di dalam masjid, kita membaca Al-Quran ya, maka pada saat itu kita masih menjadi tamu Allah dan malaikat mengelilingi kita dan menaungi kita dengan sayap mereka. Karena malaikat memiliki sayap, dalam Al-Quran disebutkan demikian, dalam hadis Nabi juga. Mereka akan menaungi mereka, kita akan dinaungi oleh malaikat dengan sayap mereka. Sampai kapan? Sampai pegahaba yang lain. Ka mulai pegahaba poh cakra peh canang nyan kahanali. Yang berarti bukan lagi tamu Allah. Nyan ka jamiah yang lain karena ka pegahaba lain. Ya, jadi betul-betullah bahwa Al-Quran itu di masjid itulah menu utama. Ya, salat Al-Quran, ya, membaca tafsir Al-Quran, ya, belajar Al-Quran sendiri atau bersama-sama, ini adalah perbuatan inti kita di dalam masjid. Maka ingatlah hadis ini dengan baik ya, di mana bahwa hadis ini menceritakan 4 fadilah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di masjid, saudaraku yang dimuliakan Allah. Wastadallal al-aktharuna ala istihbab ijtima' li mudarasatil Quran fil jumlah bil ahadis adalah ala istihbab ijtima' lidzikr wal Quran afdal anwa'u dzikr fi sahihain an Abi Hurairah anin Nabi. Nah, jadi dari hadis